اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Aminur Bait. Hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salah satu di antara fenomena yang cukup aneh yang terjadi pada sebagian kampus di negara kita adalah mereka ada kampus yang mewajibkan bagi mahasiswa baru untuk memiliki akun pinjol. Sehingga mahasiswa diwajibkan ketika memiliki akun pinjol seperti ini, mereka datanya tentu saja akan masuk ke pemilik akun pinjol itu. Baik, kita memahami bahwasanya yang namanya akun pinjol di sini kan salah satu di antara manfaatnya adalah untuk mendapatkan pinjaman secara online. Dan mungkin hanya itu fungsinya. Terus bagaimana pandangan kita sebagai seorang muslim dalam melihat fenomena semacam ini? Pertama yang kita pahami bahwa praktek pinjol yang tersebar di negara kita itu semuanya menerapkan prinsip ribawi, di mana mereka meminjamkan uang dan mereka meminta tambahan. Dan itulah yang menjadi sumber pendapatannya. Kita tidak sedang membahas tentang bagaimana regulasi pemerintah dan OJK berkaitan dengan masalah pinjol ini. Namun kalau kita lihat dengan pendekatan syar'i, bahwa ketika orang pinjam, kemudian diwajibkan untuk memberikan tambahan ketika pengembalian, praktek seperti ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya yang menerima bunga, termasuk juga yang memberikan bunga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yaitu yang menerima bunga, wa mukilahu, dan yang memberi makan riba, yaitu yang memberikan bunga, wa katibahu, yang nyatat transaksi riba itu. Bisa jadi bagian admin yang dia mengkolek data, mencatat setiap orang yang terdaftar dalam pinjol. Dia sebagai pencatat dalam transaksi. Wa syahidai, dan dua orang yang menjadi saksinya. Wa qala, dan kata Nabi SAW, hum sawa, mereka semuanya sama. Kenapa disebut sama? Karena 5 orang ini semuanya tergabung dalam kerjasama berbuat maksiat, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan praktek riba. Meskipun bisa jadi yang menikmati 1 orang, mereka yang menerima bunga. Karena itu posisi mahasiswa yang digiring oleh pihak kampus untuk memiliki akun pinjol, dan nanti ke depannya mahasiswa itu akan pinjam. Siapapun yang terlibat dalam proses ini, bisa jadi dia turut terkena laknat dari Rasulullah, terkena kutukan dari Nabi SAW. Hal yang sangat memprihatinkan. Seharusnya pendidikan kita mengajarkan mereka untuk lebih bersikap sederhana, membatasi diri dalam belanja, ikuti sesuai kebutuhan, bukan kemauan. Sementara ketika kampus mewajibkan semacam ini, seolah-olah dia mengajarkan kepada mahasiswa untuk mengikuti prinsip kapitalisme atau kemudian hedonisme, bahkan menuruti apa yang menjadi kemauan, tidak mempertimbangkan kebutuhan, dan ini tidak sejalan dengan prinsip pendidikan. Kita berharap semoga kebijakan semacam ini segera dibenahi dan teman-teman mahasiswa punya kesadaran bahwa praktek pinjol ini telah merusak aneka aktivitas belajar mereka. Banyak di antara mereka yang kemudian waliyadzubillah sampai bunuh diri gara-gara terjerat utang pinjol. Ada yang kemudian aneka penipuan terjadi karena ingin membayar pinjol. Dan termasuk juga ketika mereka utang pinjol nggak dikembalikan karena pakai akun fake atau dia gunakan misalnya nomor telepon yang sifatnya sementara, kemudian setelah itu dibuang. Data-datanya juga data palsu. Dan itu semuanya menyebabkan timbulnya kriminal yang baru di negara kita. Maka kami memberikan nasihat kepada teman-teman sekalian, kita hindari bagian ini. Anda adalah seorang muslim yang punya karakter dan punya prinsip bahwa setiap praktek riba hukumnya dilarang dimanapun kita berada, dengan cara apapun itu dilakukan. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara praktek riba. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.